Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk dengan mata kuliah globalisasi dan pembangunan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, sejarah globalisasi. Yang kedua, ciri-ciri globalisasi. Yang ketiga, penyebab meningkatnya globalisasi. Hanya itu, kita perlu ketahui apa itu globalisasi. Suatu proses di mana antara individu, antar kelompok, antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Sejarah globalisasi. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat seperti misalnya jalur sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Ciri-ciri globalisasi. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara, melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi. Lanjut, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Faktor penyebab meningkatnya globalisasi. Ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya perubahan politik dunia. Aliran informasi yang cepat dan luas, berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan internasional. Kita lihat pada poin yang pertama. Bubarnya Uni Soviet tahun 1991 dan jatuhnya komunisme akan membuat adanya perubahan politik dunia, baik internasional maupun regional. Yang kedua, adanya aliran informasi yang cepat dan luas
Hal ini dipengaruhi oleh semakin pesatnya kemajuan bidang teknologi. Ketiga, berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan internasional transnasional, yaitu perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Faktor pendukung globalisasi yaitu ada dua. Yang pertama, berkembang pesatnya teknologi dan komunikasi. Jadi begini ya, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Ya, pengaruh positif apa saja ya? Yaitu yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Yang kedua, adanya integrasi ekonomi dunia. Jadi integrasi ekonomi dunia secara umum ini adalah penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian suatu negara. Secara operasional didefinisikan sebagai penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik kebijaksanaan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.